Hati Ian makin tenang menang. Kali ini Ian duduk di sana dengan tegang, tapi pelan-pelan rileks dan bersandar pada Taeyong saat tangannya membelai lengan Ian. Merinding muncul di kulitnya dan Ian berdoa agar Taeyong tidak menyadari efek yang ditimbulkannya pada Ian, meskipun dia pikir Taeyong sudah tahu. Dengan kecepatan kilat, Taeyong membalikannya sehingga Ian terperangkap di bawah Taeyong. Dia terus dan bergerak turun. Suara yang keluar saat tangan Taeyong perlahan. Ian menarik kepala Taeyong dan hendak memberikan yang sangat dibutuhkan. Sebelum Taeyong menghentikan Ian, nafsu berkobar di matanya. Kau yakin dengan melakukan ini? Tanya Taeyong terengah-engah. Ian merasakan Taeyong menyeringnya pola. Senyumnya segera memudar saat Ian mendorong ke depan. Perasaan mereka bertabrakan sudah cukup untuk membuat Ian tergila-gila. Ya Tuhan, kau sangat-sangat cantik. Ian melihat di bawah Taeyong saat wajah pria itu sangat dekat dengan tempat yang paling Ian jaga. Ian masih tak percaya ini terjadi. Pemandangan kepala Taeyong langkah kaki itu semakin dekat dan tak lama kemudian suami berdiri tepat di depan mereka dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ian, kau masih di sini? Ian menelan ludah dan bangkit, lalu mengangguk. Oh iya, aku sedang membersihkan mainan anak-anak, tetapi aku pergi sekarang. Sebelum menatap Ian, lalu suaminya seolah-olah sedang memainkan permainan yang intens di kepalanya. Mata Ian beralih ke Taeyong, mengamati bagaimana mata tidak melihat apapun kecuali Ian dan istrinya. Seolah-olah Taeyong merasa bersalah atas apa yang baru saja terjadi. Tentu saja dia merasa bersalah, ini adalah kesalahan. Ngomong-ngomong, senang bertemu denganmu lagi. Nyonya suami Tuan Taeyong, aku akan pergi sekarang, kata Ian memecah keheningan yang canggung. Suami mengangguk ke arah Ian dan suaminya tetap diam. Lalu gimana? Tanya Taeyong menegakkan tubuhnya. Kepala Taeyong berdenyut dan suara sengau istrinya sama sekali tidak membantu situasi. Sepertinya dia ingin menaruh kamu dengan cakar-cakar kecilnya yang kotor, dan kau mungkin menginginkan hal yang sama. Kau benar. Demi Tuhan, dia berusia 22 tahun dan tidak sepertimu. Secara sadar aku melakukannya, jawab Taeyong.
Teh yang berdiri dari sofa dan berjalan santai muak berdebat dengan suami itu alasannya pergi sejak awal, tetapi Teh yang tidak bisa istirahat keluar sepatu hak suami mengikutinya ke dapur. Apa yang kau lakukan? Istrinya benar, Ian baru usia 2 tahun. Kita tidak bisa meninggal. Kau tidak bisa meninggalkanku, Teh. Aku tidak akan membiarkan kamu terang-terangan berselingkuh dengan seorang yang begitu rendah. Suami meninggikan suaranya sekali lagi. Pada dasarnya berteriak pada Teh. Dia terkejut. Jendelanya tidak retak. Persetan denganmu. Aku tahu kau berbohong. Tunggu sampai aku bicara dengan pengacaraku tentang ini. Aku akan menuntutmu untuk itu. Teh mengetawakan usaha suami mengancamnya. Kau mengajukan gugatan hukum terhadapku. Pintar, itu akan terlihat bagus di mata publik. Aku sudah bisa melihatnya sekarang. Ibu rumah tangga terkaya di sini untuk suaminya karena mengatakan kebenaran. Dia tertawa saat memikirkannya yang membuat wanita itu semakin marah. Saat itu air mata mengalir di wajahnya dan hati Teh yang tercabik-cabik oleh rasa bersalah. Dia benci melihat wanita menangis karenanya, tetapi Teh yang tahu mereka palsu. Dia telah kehilangan semua emosinya beberapa waktu lalu. Itu saja, kau akan pergi dari sini. Kau bisa menjemput anak-anakmu ke rumah kakakmu sekarang atau tinggalkan mereka di sana. Aku tak peduli. Kau tidak bisa berada di sini lagi. Dia mengabaikanmu begitu saja, bahkan tak mengatakan apapun setelahnya. Ian mengaku dan mensangkuk dari hadapannya. Setelah kejadian canggung di rumah Taehyung, Ian langsung pulang dan menceritakan semuanya pada Erin. Kau baik saja? Tanya Erin penuh perhatian. Ian mendesah dan meletakkan minumannya, menatap jar kuku perak yang terkelupas di kuku jarinya. Aku tidak menyangka Taehyung akan menerima situasi ini secara terbuka, lagi pula istrinya dari sana. Ia tersenyum lembut. Aku tak mengurangi rasa sakitnya. Ian mengangkat bahunya dan mengalihkan pandangannya. Ian sama sekali tak patah hati, tapi itu menyakitkan. Dia tidak ingin mengakui betapa dia telah jatuh cinta pada Taehyung hanya dalam waktu yang singkat. Ian mengerang dan Erin mengedipkan matanya berjalan pergi menyegarkan diri. Mungkin tak lama kemudian Ian mengikutinya merapikan riasannya. Suara sepatu hak Erin bergema di seluruh ruangan dan ini dia mengambil dompet dan kuncinya. Siap berangkat. Warna apa yang sebaiknya aku pilih, merah muda atau putih? Tanya Erin meletakkan tangan di pinggulnya sambil berpikir. Mereka saat ini sedang duduk di sana di daerah itu, memutuskan cat kuku apa yang akan dipilih dari sekian banyak warna. Ian mendongak ke arah semua kuku palsu dan merenungkan warna mana yang lebih cocok untuknya. Pasti pilih warna merah muda, menurut itu akan lebih cocok dengan warna kulitmu.
setuju dan Ian merasakan dia duduk di sebelahnya dan mendengar percikan air dari kakinya yang bersenada dengan tempat Ian berada. Erin benar, ini benar-benar dibutuhkan. Selalu menganggap remeh betapa istimewa dan menyenangkannya menghabiskan waktu bersama sahabat. Persahabatan Ian dengannya adalah salah satu hal terpenting dalam hidupnya dan dia tak bisa membayangkan hidup tanpa Erin. Mereka memiliki perjanjian yang berjanji untuk selalu menjadi sahabat apapun yang terjadi di antara mereka, dan mereka berpegang teguh pada itu. Erin mendesah dan mengulurkan tangan dari kursi pijatnya, menggenggam tangannya sedikit. Maaf, aku mengenal. Aku memang tidak berpikir sebelum bicara. Ian tertawa mendengarnya dan mengangkat bahu memikirkan sesuatu untuk dikatakan, tetapi tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat menenangkan mereka dalam keheningan yang nyaman. Ian menarik tali tasnya, melewati bahu dan berjalan keluar dari spa, tersenyum pada Erin. Itu saat menenangkan semua cakraku, akhirnya selaras. Matanya menjelajahi sekeliling, perlahan memperhatikan semua wajah pelanggan. Ketika tiba-tiba dalam penglihatannya mengenali selai rambut pirang maka sendirian di salah satu meja. Sebelum Ian bisa melakukannya, dia merasakan tarikan di sikunya dan menatap Erin dengan penuh tanya. Bukankah dia yang menyebalkan itu yang menatapmu sinis karena suaminya? Bisiknya. Meskipun suami cukup jauh sehingga dia tidak bisa menaruh mereka, dia bahkan belum menyadari kehadirannya. Aku sudah mendengar semua tentangmu, Nyonya Kim. Erin menjawab dengan nada ketus sambil tersenyum tipis. Ketegangan di ruang itu terasa setebal mungkin. Ian diambuli dengan cemas. Aku datang ke sini untuk minta maaf kepadamu atas perilakuku yang kasar tadi pagi. Aku telah melampiaskan semua rasa frustasiku kepadamu, dan itu sangat tidak profesional. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Dia tersenyum penuh terima kasih. Kalian sampai jumpa besok jam 3. Suami menatap Erin yang berdiri di sana dengan agak terkejut dan melambaikan tangan sebelum melakukan hal yang sama pada Ian. Ian menatap sosok yang menjauh dengan tercengang. Apa yang baru saja dia lakukan?